Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind. Saudara, saat ini kita semua ada di dalam satu kondisi yang tentu tidak kita harapkan. Namun itulah yang sedang terjadi, yaitu tingginya lonjakan angka kasus penyebaran COVID-19 yang terjadi di Jakarta dan seluruh Indonesia. Nah saudara sekalian, kondisi ini tentu membuat kita setiap hari melihat berita kedukaan dan kesedihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah tetap berdaulat di atas segala sesuatunya dan segala sesuatu itu terjadi di dalam izinnya Tuhan. Dan bahkan Dia bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti di ayat yang sebentar kita akan baca. Nah, kita akan belajar hari ini apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah di dalam kondisi sulit yang sedang kita semua hadapi ini. Kita akan sama-sama mengambil dari Roma 8 ayat 28. Demikian dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara sekalian, saya percaya ayat ini sudah sangat familiar dengan kita dan sangat kita sukai, dan memang ya dan amin. Allah hadir dan Allah berkarya di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuk konkret dari kebaikan Allah itu? Apakah itu berarti setiap peluang usaha baru yang kita dapatkan di tengah-tengah pandemi ini? Apakah itu juga berarti adanya pekerjaan yang baru yang kita miliki di tengah-tengah pandemi ini? Atau adanya satu relasi yang tercipta di tengah-tengah pandemi ini? Atau hal-hal yang lain yang kurang lebih sama seperti demikian? Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, di tengah-tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini. Apakah itu kebaikan yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini? Nah saudara sekalian, tentu saja semua itu adalah hal yang baik dari Allah dan puji Tuhan kalau kita mengalami hal demikian. Kalau di antara saudara ada yang mengalami peluang usaha yang baru di tengah-tengah kondisi sulit ini, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, puji Tuhan, itu adalah hal yang baik daripada Allah. Namun tanpa bermaksud mengecilkan berkat dari segala hal yang baik yang diberikan Tuhan itu, kebaikan Allah tidak bisa kita lihat dan batasi hanya pada hal-hal yang demikian. Mengapa saudara sekalian? Karena kalau kita membatasi kebaikan Allah hanya terkait dengan hal-hal jasmani atau fisik dari yang kurang baik menjadi lebih baik, maka kita sedang menaruh kebaikan kita, pengharapan kita akan kebaikan Allah pada satu tempat yang rentan untuk kita mengalami kekecewaan. Karena realitanya saudara sekalian, tidak semua dari kita mendapatkan satu peluang usaha yang baru di tengah-tengah pandemi itu. Tidak semua dari kita juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tengah-tengah pandemi ini. Dan bahkan sebaliknya, banyak dari saudara-saudara kita yang harus bersedih karena kehilangan anggota keluarganya yang meninggal karena terpapar COVID-19. Dan banyak juga dari saudara kita yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Dan juga banyak dari usaha-usaha dari saudara kita yang mengalami goncangan yang cukup hebat terdampak akibat pandemi ini, menjadikan usaha mereka menjadi semakin sulit. Nah, bagi mereka yang mengalami situasi yang sulit seperti demikian, bagaimana bisa melihat kebaikan Allah seperti yang dimaksud Rasul Paulus di dalam ayat ini? Nah, jawabannya ada di dalam di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat 29 dan 30. Itu adalah petunjuk dari kebaikan Allah yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini. Saya bacakan ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah saudara sekalian, artinya waktu situasi yang buruk itu terjadi dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tanpa alasan. Jelas yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bahwa kebaikan yang dimaksud olehnya di dalam ayat ini bukan terkait dengan perbaikan kondisi fisik atau jasmani kita, namun satu kebaikan di dalam konteks kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita dimulai dengan Ia memilih kita, kemudian Dia memanggil kita, Dia membenarkan kita, mengubahkan kita, dan kelak akan memuliakan kita.
Kita harus melihat setiap situasi hidup kita dalam konteks karya penebusan Kristus atas kita seperti yang demikian. Allah mengatur sedemikian rupa sehingga setiap situasi dalam hidup kita yang sulit ini, itu bukan hanya tidak akan bisa menggagalkan rencana keselamatan Allah atas kita, bahkan sebaliknya, itu semua bekerja bersama-sama untuk menggenapi karya keselamatan yang Allah sudah lakukan bagi kita. Nah, waktu kita memahami kebenaran ini akan menolong kita dalam menghadapi pandemi dengan sikap yang benar, yaitu kepercayaan bahwa Allah yang tahu yang terbaik bagi kita dan Dia tetap memegang keselamatan kita. Tidak ada yang bisa melepaskannya dari kita. Nah, jadi saudara sekalian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya adalah satu sikap yang mengakui kedaulatan Allah atas segala sesuatu yang terjadi, baik dalam skala global, dunia maupun skala personal hidup kita. Dan bukan hanya mengakui, tapi ini satu sikap yang mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang paling baik bagi kita. Terlepas apakah situasinya itu adalah hal yang baik atau buruk, lancar atau sulit, sesuai ekspektasi kita atau tidak, kita mempercayai itu yang terbaik. Dan itu adalah sebuah sikap yang melihat kebaikan Allah dalam perspektif karya penebusan Kristus bagi kita. Ini adalah sebuah janji yang bukan hanya diberikan Allah, tapi juga sudah digenapinya. Kita lihat di dalam ayat 32 dan 35, Paulus katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, jawabannya adalah tidak. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Seberat apapun pandemi ini memporak-porandakan berbagai aspek dari kehidupan kita saat ini, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih yang sudah dibuktikan dengan Dia mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita. Jadi saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini yang setiap kita hadapi, tanpa bermaksud untuk melihat dengan ringan setiap penderitaan yang setiap kita sedang hadapi saat ini atau mengecilkannya. Namun marilah di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, kita semua tetap memandang pada karya salib Kristus. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Seperti dikatakan ayat tadi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Kristus yang sudah mati bagi kita, itu menjadi satu jaminan bagi hidup kita saat ini maupun hidup kita kelak, sampai kita dimuliakan nanti bersama-sama dengan Dia. Mari kita tetap kuat di dalam kondisi yang sulit ini, tetap menaruh pengharapan kita pada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.